Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun jin dan setan memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, akan tetapi Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa hakikatnya setan dan tipu dayanya itu adalah lemah. Berikut adalah beberapa macam kelemahan jin dan setan. Namun sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman juga, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang satu lagi, simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Tidak bisa mengalahkan orang-orang soleh. Bukti bahwa setan atau jin tidak akan dapat mengalahkan orang soleh adalah perkataan setan sendiri ketika berdialog dengan Allah dalam surat Al-Hijr. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Dari ayat ini dapat dipahami bahwa yang menyebabkan setan itu dapat menguasai seseorang adalah karena perbuatan dosanya. Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka setan pun akan lari dan tidak akan pernah berani mendekatinya apalagi menguasainya. Setan takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Hal ini misalnya terdapat pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Turmuzi, Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu, wahai Umar." Bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan jin kafir juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul dengan keimanannya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis berikut ini, "Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa qarinnya penyerta, karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan jin kafir di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya, atau sering disebut dengan qarin masuk Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin penyerta dari jin dan seorang qarin penyerta dari malaikat." Sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia jin tadi tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini dalam surat Shad. "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang menyatakan, "Dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku." Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang dengan melempar anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata, "Suatu hari Rasulullah SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.' Kemudian Rasulullah SAW juga berkata, 'Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali.' Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda.' Rasulullah menjawab, 'Barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah untuk ditancapkan di muka saya. Lalu aku berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu.'
sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah. Setan dan jin tidak dapat menyerupai bentuk dan muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila seseorang bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia sungguh telah melihatnya. Dalam hadis sahih dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Sekalipun jin dan setan mempunyai kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila mereka berani melewatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit sehingga apa yang dibisikannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak dapat membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.